Tapi yang lebih menggelitik lagi ini di belakang nih, background belakang ini ternyata ada tulisan kandang banteng. Pertanyaan, kandang banteng itu bantengnya di mana, Pak? Pertama dan yang paling utama, melanjutkan program kami sebelumnya yang belum bisa terrealisasi. Siap. Apapun, baik itu infrastruktur maupun yang lain. Kemudian program kami ke depan, kalau masih dipercaya oleh masyarakat dan masih diberi kesempatan untuk melanjutkan periode selanjutnya, kami memang punya program dan insya Allah akan kami prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat, itu peningkatan ekonomi dan seterusnya, dan sebetulnya sudah kami lakukan selama ini, cuman memang belum maksimal karena terus untuk pemilu sekarang saya kok merasa tingkat partisipasi teman-teman muda ini, tapi ke depan kepingin ya memperbaiki komunikasi. Ngapain dengan pada dukung gawe ini caleg jadi berwis. Dan kami coba juga untuk meminimalisir pemilu yang model transaksional itu. Oke. Pesan ini, pesan sekaligus ya. Model transaksional itu akan sangat merugikan pemilih. Karena siapapun nanti yang terpilih, kalau melakukan dengan cara transaksional, jual beli suara, itu pada akhirnya nanti juga ketika terpilih pun, ketika jadi pun, mereka akan berhitung, loh aku tunggu biji kok. Oh, seperti artinya kontraknya selesai ketika selesai pilihan. Ke depan jelas ketika ada aspirasi itu bisa diabaikan mungkin. Oh iya. Oh iya. Saya tidak anti dengan teman-teman pesaing itu tidak. Oke. Kompetisi sehat. Kompetisi sehat. Ya, seperti kompetisi. Namanya pemilu itu kan pesta rakyat. Betul. Nah, kenapa harus disikapi dengan tegang, dengan bermusuhan? Pesta kan identik dengan gembira, sukaria dengan gembira. Momen itu jangan sampai terlewatkan, karena satu suara itu nanti yang akan menentukan bangsa ini ke depan mau dibawa kemana. Intinya pada gelongan lah. Simpel saja, jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari 2024 teman-teman baik yang milenial maupun seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu. Seperti itu ya. Karena pemilu harus sukses. Betul. Nah, kemudian mohon doa restu, mohon dukungan, karena saya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya masih diberi kesempatan oleh partai untuk ikut maju kembali di pemilu ini. Jadi doa restu tentunya dukungan. Jangan lupa coblos PDI Perjuangan nomor 3, Agus Supriyanto nomor 1. Ibaratnya daripada mangan roti tapi ngimpi, mending mangan gesek tapi nyata. Saya kira masyarakat bawah pun paham hal itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jalu dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami tim Jalu Project berkesempatan mengunjungi beliau Bapak Agus Supriyanto selaku anggota DPRD Kabupaten Banyumas fraksi PDIP dari Dapil 5
yang berdomisili di Kecamatan Gumelar. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan atau beberapa kegiatan beliau yang mungkin nanti cukup panjang kegiatannya. Rekan Jalu sekalian, untuk episode kali ini mungkin berbeda. Kita sedikit akan mengikuti kegiatan Bapak anggota Dewan ini lebih ke kegiatan-kegiatan lapangan. Tapi tentu nanti disisipi dengan podcast yang akan dilaksanakan di kediaman beliau. Sebelumnya kita akan izin dulu kepada beliau. Mari ikuti, kita akan masuk ke dalam. Mudah-mudahan beliau sudah siap untuk kita ajak jalan-jalan pada kesempatan pagi ini. Mari ikuti, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Rekan Jalu, beliaulah anggota Dewan dari Kecamatan Gumelar, khususnya yang berdomisili di Desa Gumelar, Bapak Agus Supriyanto, yang kebetulan hari ini Jalu Project berkenan atau berkesempatan untuk mengunjungi beliau. Terima kasih sekali waktunya Pak. Ini berarti dari Jalu Project, betul sekali. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Gini Pak. Mari kita ikuti kegiatan dengan beliau Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus Supriyanto. Pada kesempatan pagi hari ini Jalu Project diberikan akses luas ya, khususnya untuk mengacak-acak kediaman Pak Agus ini yang kebetulan sebenarnya sesuai dengan koordinasi kami kemarin bahwa kita akan mengangkat konsep One Day in My Life with Agus Supriyanto, tetapi karena beliau seorang anggota dewan sehingga kesibukan dadakannya luar biasa, maka pagi hari ini terpaksa kami agak mengulur waktu ya, karena menyesuaikan dengan aktivitas beliau di pagi hari ini yang tidak bisa digantikan tentunya. Begitu, betul sekali kan Pak Agus, hari ini dengan pagi-pagi sudah sangat sibuk ya. Betul, karena ada kegiatan yang sebetulnya di luar agenda. Warganya meninggal, harus takziah. Kalau rutinitas dari pagi sudah kita laksanakan, ngantar istri ke sekolah dan sebagainya. Oh iya, kebetulan istri beliau merupakan guru kami ya, di SMP kami, sehingga memang berarti setiap pagi kewajiban panjenengan itu ngantar pokok. Ternyata susis juga ya. Suami sian istri kata Sule. Nah, intermezzo Pak Agus, matur sekali tentunya hadir kami pada kesempatan pagi hari ini. Satu Jalu Podcast ini mengusung beberapa tema, diantaranya tema kali ini adalah ngomongin politik karena dengan orang politik ya, politikus senior di Dapil 5 khususnya di Kabupaten Banyumas, mungkin malah lebih luasnya lagi, sehingga pada kesempatan kali ini kami akan meminta panjenengan selaku anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Dapil 5 mengampu 4 kecamatan nih Pak. 4 kecamatan. Ada Gumelar, Lumbir, Kuncen, dan Aji Barang. Beliau juga sudah berapa periode? 4 periode. 4 periode. Nggak bosan Pak? Sebetulnya kadang juga ada rasa jenuh. Oke. Namun karena amanah, maka kami tetap mengemban amanah masyarakat itu. Oke, terima kasih. 4 periode dikali 5 tahun, 20 tahun beliau mengabdi menjadi wakil rakyat
khususnya di Dapil 5 ya, dan lebih spesifik lagi tentu mewakili kami di Kecamatan Gumelar, karena kebetulan kami adalah masyarakat di Kecamatan Gumelar ini. Pak Agus mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kami. Kami jujur teman-teman milenial, teman-teman muda khususnya tentu masih buta tentang politik. Pak Agus selaku politikus senior di Kabupaten Banyumas boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait tugas dan fungsinya panjenengan selaku anggota dewan di Dapil 5 Kabupaten Banyumas ini. Maaf. Oke, terima kasih Pak Adi dan teman-teman dari Jalu Production ya. Jalu Project. Jalu Project. Terima kasih panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol dengan kami. Ya, sedikit berbagi cerita kaitannya amanah yang kami emban saat ini sebagai wakil masyarakat, khususnya daerah pemilihan 5, lebih khusus lagi Kecamatan Gumelar. Kami selalu mencoba untuk membangun komunikasi dengan aparat pemerintah desanya, juga dengan teman-teman struktur partai. Apa sih sebetulnya yang menjadi keluhan masyarakat kita selama ini? Nah, utamanya kalau untuk Kecamatan Gumelar itu memang tuntutannya masih berkutik pada infrastruktur. Fisik itu menjadi kebutuhan prioritas di wilayah kita. Mungkin saya mungkin karena struktur ya, geografi Kecamatan Gumelar yang memang jauh, ya bukan jauh tertinggal, tapi memang kita adalah kecamatan di ujung barat Kabupaten Banyumas ya, yang memang secara geografis kita di perbukitan, cenderung di pegunungan, dan sebelum periode Pak Agus mungkin menjadi anggota dewan pada kala itu, mungkin Gumelar jauh tertinggal, mungkin seperti itu gambarannya. Monggo Pak Agus. Ya, karena kebetulan wilayah Kecamatan Gumelar itu kan ada di wilayah paling ujung. Ke barat kita berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, ke utara kita sudah berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kemudian wilayah kita memang boleh dikatakan ekstrim, Betul. berada di ketinggian, kemudian juga akses jalan menuju ke kabupaten lain juga saat ini memang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu yang memang kita upayakan untuk bisa membuka akses Gumelar lintas kabupaten. Di samping itu juga kebutuhan masyarakat terkait dengan jalan-jalan di lingkungan. Maka setiap tahun kami selalu memanfaatkan momen reses, momen penyerapan aspirasi itu betul-betul kita manfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan ini kita laksanakan setiap masa sidang. Masa sidang itu 4 bulan sekali. 1 tahun berarti ada 3 kali masa sidang. Kita berkomunikasi langsung dengan masyarakat kita, kemudian kita selalu bekerja sama dengan aparat pemerintah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat. Mohon maaf, saya potong. Ini pemahaman baru bagi kami. 4 bulan sekali berarti panjenengan selaku anggota dewan mengadakan reses ya. Berarti pertemuan itu, apakah pertemuan itu bersifat umum dalam tanda kutip bagi kami pun bisa mengakses pertemuan tersebut,
terutama teman-teman muda, rekan-rekan Jalu dimanapun berada mungkin, atau hanya beberapa golongan saja yang bisa masuk atau mengakses itu, Pak? Bersifat umum, Mas. Umum. Bersifat umum. Cuman kami memang melalui teman-teman struktur partai Oh, siap. untuk mengundang pesertanya, tapi memang perwakilannya, dan tidak setiap proses itu pesertanya selalu sama. Dari unsur pemuda, dari unsur tokoh masyarakat, petani, peternak, kita coba libatkan. Nah, di forum itu nanti kita bisa setidak-tidaknya mengetahui apa sih yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Siap. Dan alhamdulillah dari sekian banyak usulan-usulan yang kami tampung dari masyarakat, ya belum bisa sepenuhnya direalisasikan. Namun ya kita coba untuk bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran keuangan daerah. Oke. Ini saya juga dari pertama hadir ke dalam panjenengan ini ada sedikit menggelitik. Udut boleh ya? Oh, monggo kita bebas. Monggo, Pak. Di sini begitu masuk kita disuguhkan dengan pendopo yang cukup eksotik ya, ini dengan apa namanya tiang dari pohon kelapa. Tapi yang lebih menggelitik lagi ini di belakang nih, background belakang ini ternyata ada tulisan kandang banteng. Pertanyaan, kandang banteng itu bantengnya di mana, Pak? Kalau kira di samping tadi saya tengok nggak ada, tapi ini ada istilah ya. Istilah kandang banteng itu menjadi tempat ngumpulnya para mungkin relawan kader atau struktural partai ketika panjenengan menjamu mereka bertamu di rumah, mungkin seperti itu. Terus satu lagi mungkin ketika kami secara umum, saya mungkin kan masyarakat Gumelar juga apa ya, berbagai kategori ya, tidak semua golongan yang majemuk juga. Apakah ketika bertamu ke dalam jenengan itu bisa secara luas untuk mungkin menyalurkan aspirasi tidak hanya forum reses kan terbatas gitu, 4 bulan sekali, menunggu 4 bulan itu mungkin lama. Apakah ada yang dari warga atau perwakilan yang datang langsung ke dalam jenengan untuk sekedar ngobrol dan ya istilahnya menyampaikan aspirasi? Kami terbuka, selama ini kami terbuka untuk umum, siapapun boleh datang, boleh ketemu dengan kami, boleh ngobrol-ngobrol, boleh menyampaikan gagasan, menyampaikan harapan, menyampaikan keluhan. Alhamdulillah di kandang banteng ini. Oke. Jadi bukan dalam arti kandang banteng yang sesungguhnya. Begitu kira bantengnya di belakang. Ternyata ini memang sebuah istilah ya, biasa memang di sini itu markasnya ya, markasnya para relawan, para simpatisan dari beliau secara personal maupun secara kepartean tentunya. Nah, ini mungkin apa ya Pak Agus, ini sedikit kita cerita karena kebetulan ini kan 2024 adalah momentum politik, tahun politik kembali. Beberapa kesempatan lalu kami juga menghadirkan salah satu calon anggota legislatif di Dapil 5 juga. Berarti kan itu merupakan kontestan yang akan nanti bersaing, beradu gagasan, visi misi dengan panjenengan. Nah, ini malah keceplosan, malah berarti di 2024 ini panjenengan juga akan mengadu kembali istilahnya nasib dan integritas panjenengan selama 4 periode ini dalam kancah politik di tingkat Kabupaten Banyumas. Ya, sekarang saya pengen menggali apa kira-kira visi misi, walaupun sekarang jenengan adalah anggota dewan yang sedang ataupun aktif,
tapi ke depan tentu karena kontestan tidak hanya satu, tidak hanya panjenengan di KB5, tentu ada visi misi menarik lain yang membedakan antara 3 periode sebelumnya atau 4 periode sebelumnya dengan rencana periode ke depan. Kira-kira apa perbedaannya? Baik, terima kasih Mas Hadi. Yang pertama dan yang paling utama, melanjutkan program-program kami sebelumnya yang belum bisa realisasi. Siap. Apapun, baik itu infrastruktur maupun yang lain. Kemudian program kami ke depan, kalau masih dipercaya oleh masyarakat dan masih diberi kesempatan untuk melanjutkan periode selanjutnya, kami memang punya program dan insya Allah akan kami prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat, itu peningkatan ekonomi dan seterusnya, dan sebetulnya sudah kami lakukan selama ini, cuman memang belum maksimal karena infrastruktur ini yang memang Menjadi permintaan menjadi rata-rata masukan dari masyarakat. Namun kalau ke depan kita akan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, kemudian dengan dinas-dinas terkait, kami akan nitip anggaran ke dinas-dinas untuk pemberdayaan, termasuk pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pemuda-pemudi. Kemarin juga kita sebetulnya sudah mengawali dengan kita mendatangkan dinas termasuk info dan sebagainya. Tujuan kami adalah untuk ke depan itu teman-teman khususnya yang milenial yang jangkauannya ke depan masih jauh, masih panjang. Kenapa sih ada kesempatan, ada anggaran dari pemerintah, kenapa tidak kita manfaatkan itu, termasuk untuk teman-teman yang aktif di pertanian, kemudian di peternakan, kemudian yang lain. Nah, saya tertarik juga ini di Gumelar yang boleh dikatakan wilayah yang paling ujung dan dikenal umum itu kita masyarakat tradisional. Siap. Tapi ada teman-teman yang punya kreativitas luar biasa seperti ini. Maka kami pun juga siap ke depan untuk bersama-sama dengan teman-teman, apa sih kiranya yang bisa kami bantu untuk teman-teman, begitu Mas. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan kedua atau pertanyaan lanjutan yang memang tadi ternyata sudah habis di babat dengan ya. Ini saya juga akan menanyakan itu kaitannya dengan bagaimana sih rencananya untuk kami. Ini selalu kami tanyakan ke beberapa narasumber yang terutama yang memang beliau itu menjadi calon anggota legislatif. Apa sih ibaratnya kebijakan yang menyasar kepada kami kaum muda? Ya tentu tadi sudah dijawab dan memang dari kami pun ada semacam kekhawatiran Pak Agus Nun Sewu, bahwa sekarang banyak generasi muda, teman-teman kami, adik-adik kami itu yang memang punya langkah ke depan yang lebih jauh, tetapi belum tahu apa yang akan dilakukan, sehingga mereka stuck hanya berkutat mungkin di persoalan-persoalan pribadi mereka tanpa mau mengembangkan potensi yang ada. Itu tadi sudah dijawab dengan sebenarnya, dan terima kasih sekali, berarti sudah ada gambaran kepada teman-teman muda bahwa apabila beliau tentunya diberikan amanah kembali, ini jadi Jalu Podcast ini menjadi jejak digital tentunya Pak Agus, terutama bagi kami, bagi teman-teman Jalu, bagi rekan-rekan Jalu, ke depan
panjenengan diberikan amanah kembali, berarti ini tentu akan terus kami tanyakan, akan terus kami kawal bagaimana teman-teman muda ini bisa berkarya lebih baik dan bisa untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Pertanyaan selanjutnya ini menarik juga. Kiprah panjenengan di Dapil 5 tentu dituntut untuk keadilan bagi seluruh kecamatan. Ya, intinya seperti itu. Ini mungkin di luar konteks. Ini terbersit langsung hari ini saya tanyakan untuk teman-teman lain, mungkin rekan-rekan Jalu yang menangkap siaran kami di Kecamatan Aji Baraka, Kuncen atau Lumbir, itu selama ini pengalaman-pengalaman apakah panjenengan menemukan hal yang sama terkait generasi mudanya? Apa mungkin ini berbagi pengalaman, apakah di kecamatan lain terutama Aji Barang mungkin kan dekat dengan kota lah, apakah itu lebih berbeda dengan karakter pemuda-pemudi di Kecamatan Bola khususnya? Oke, maturun. Maka faktor komunikasi menjadi sangat penting sekarang. Bagaimana kami tahu kebutuhan, keinginan, maksud dari teman-teman ketika kami tidak mendapatkan informasi, itu satu. Ya. Terus untuk pemilu sekarang, saya kok merasa tingkat partisipasi teman-teman muda ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kemudian komunikasi kami dengan teman-teman khususnya pemuda-pemudi di luar wilayah Kecamatan Gumelar, khususnya daerah pemilihan 5, ini memang sedang mulai kita bangun. Terbukti dari kunjungan-kunjungan ke Kandang Banteng selama ini, memang dari wilayah Cibarang, dari wilayah Lumbir, dari wilayah Kuncen sebagian juga sudah banyak yang merapat ke kami. Tujuannya membangun komunikasi. Karena target kami sebetulnya bukan hanya untuk sukses 14 Februari 2024, tapi ke depan kepingin ya memperbaiki komunikasi. Ngapain dengan pada dukung gawe ini caleg jadi berwis. Dan kami coba juga untuk meminimalisir pemilu yang model transaksional itu. Oke. Pesan ini, pesan sekaligus makanan. Model transaksional itu akan sangat merugikan pemilih. Karena siapapun nanti yang terpilih, kalau melakukan dengan cara transaksional, jual beli suara, itu pada akhirnya nanti juga ketika terpilih pun, ketika jadi pun, mereka akan berhitung, loh aku tunggu bidding kok. Oh, seperti artinya kontraknya selesai ketika selesai pilihan. Ke depan jelas ketika ada aspirasi itu bisa diabaikan mungkin. Oh iya. Oh iya. Maka kami butuh kerjasama yang berkesinambungan, kerjasama yang berkelanjutan. Apa sih keinginan teman-teman sebetulnya? Karena komunikasi jujur selama ini kan memang masih kurang. Saya butuh teman-teman, kelompok-kelompok apapun lah. Nanti kami coba kawal untuk keinginannya, kebutuhannya apa. Tentunya dengan menggunakan dana dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Pemerintah ditarik banget kok Pak. Siap. Itu begitu. Terima kasih. Ini kan satu pemahaman Pak Agus. Mungkin kurangnya komunikasi juga karena kurangnya informasi. Nah, makanya melalui jalur project ini seperti apa yang panjenengan nanti katakan tadi atau bicarakan tadi, bahwa ada reses, ada halaman kandang banteng yang terbuka, ada HP mungkin yang bisa dihubungi. Nah, itu terbuka untuk siapapun. Mobil khusus tentu masyarakat di Dapil 5 ya, Kabupaten Banyumas. Nah, inilah yang nanti harapannya setelah
setelah apa, tidak hanya Pak Agus, mungkin siapapun caleg lain ataupun di dapil manapun, komunikasi seperti ini yang perlu memang diintensifkan. Demikian. Nah, ini menarik Pak Agus, ketika di 14 Februari nanti Gumelar khususnya dan umumnya Dapil 5 banyak sekali kontestan baru, dan juga ada yang lama, dan kesiapan seperti apa yang Pak Agus sekarang incumbent-nya, dengan punya rekam jejak, punya istilahnya punya background kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sekarang harus bersaing berkontes dengan teman-teman baru, bahkan ada teman-teman muda mungkin yang punya mungkin dari segi visi misi lebih gelora muda lah ya, ibaratnya darah muda mungkin lebih lebih cenderung tinggi seperti itu. Itu kesiapan kontestasi di 2014 di tanggal 14 Februari mendatang dengan para kontestan lain seperti apa Pak? Tidak ada persiapan yang khusus. Karena memang kita adalah organisasi besar, terstruktur, punya kepengurusan sampai tingkat bawah, dan bukan hanya formalitas. Paling tinggal memberi semangat lagi untuk teman-teman, struktur, ditambah relawan-relawan, setidak-tidaknya ya mempertahankan basis masa kita. Kemudian harapan, doa saya pribadi dengan teman-teman caleg yang sekarang sedang ikut berkompetisi, semoga Gumelar yang terpilih akan banyak. Harapannya seperti itu. Iya, karena kursi Dapil 5 kan yang tersedia itu 8. Tapi kalau terpilih semua dari Gumelar ya tidak mungkin. Maksimal ya 8. Betul. Kalau orang Kucen, orang Haji Barang, orang Lubir tidak punya satu yang mungkin. Iya. Kadang kan seperti itu. Saya tidak anti dengan teman-teman pesaing itu tidak. Kompetisi sehat. Ya, seperti kompetisi. Namanya pemilu itu kan pesta rakyat. Betul. Nah, kenapa harus disikapi dengan tegang, dengan bermusuhan? Pesta kan identik dengan gembira, sukaria dengan gembira. Momen itu jangan sampai terlewatkan, karena satu suara itu nanti yang akan menentukan bangsa ini ke depan mau dibawa kemana. Intinya pada gelongan lah. Siap. Kan seperti itu. Ini secara luas ya, tentu pesan secara luas panjenengan. Luar biasa ternyata bagi kami, bagi sebagian dari kami, seperti sering saya sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa memang benar pemilih pemula atau generasi milenial sekarang itu memang perlu pemahaman lebih terkait politik, karena Indonesia mewajibkan kita untuk berpolitik. Istilahnya seperti itu. Kita tidak bisa anti politik dan sebagainya, karena ketika usia kita menginjak 17 tahun sudah diberikan hak politik untuk menentukan pilihannya ke depan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pencerahan, untuk motivasi kepada kami tentunya. Terus mudah-mudahan ini bisa disambut oleh rekan Jalu dimanapun berada, dan harapannya memang ayo kaum muda, kaum milenial untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, segmen kali ini mungkin mendekati ujung. Kami persilahkan Pak Agus untuk berkampanye, karena ini masih kampanye. Kurang bijak bila kami kemarin mengundang atau kehadiran bintang tamu dari caleg sudah berkampanye, masa kali ini
kami tidak memberikan segmen itu. Tentu itu nanti akan menjadi pertanyaan. Makanya di segmen ini kami persilakan Pak Agus untuk berkampanye, memaksimalkan waktu yang kurang lebih mungkin tinggal 40-an hari, 40-an hari di 14 Februari nanti. Monggo Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Adi diberi kesempatan untuk berkampanye. Ya. Simpel saja, jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari 2024 teman-teman baik yang milenial maupun seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu. Seperti itu ya. Karena pemilu harus sukses. Betul. Kemudian mohon doa restu, mohon dukungan karena saya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya masih diberi kesempatan oleh partai untuk ikut maju kembali di pemilu ini. Jadi doa restu tentunya dukungan. Jangan lupa coblos PD Perjuangan nomor 3 Agus Supriyanto nomor 1. Ibaratnya daripada mangan roti tapi ngimpi, mending mangan gesek tapi nyata. Yes, Saya kira masyarakat bawah pun paham hal itu. Siap, terima kasih. Ini menarik. Lebih baik translate-nya ya. Lebih baik makan roti tapi nyata, Makan gesek, makan roti tapi makan gesek tapi nyata daripada makan roti tapi mimpi. aduh repot ya, nanti bisa ngiler di bantal biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini menarik teman-teman bahwa kami membuka luas, membuka lebar untuk teman-teman atau rekan jalur ini untuk menentukan pilihannya. Satu, tentu harus bertanggung jawab. Betul. Dan tadi sudah disampaikan beliau Pak Agus bahwa kita harus mensukseskan pemilu 2024 ini karena 5 tahun ke depan menjadi akibat ya. Akibat dari proses 1 hari di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Oke Pak Agus, di jalur podcast ini ada satu seremonial atau tradisi terkait dengan pertanyaan. Kami membawakan pertanyaan sebelumnya, tentu dari narasumber sebelumnya, dan ini masih tersegel di amplop. Nanti panjenengan buka, panjenengan baca, dan panjenengan jawab. Siap. Oke, setelah itu kesempatannya sama juga buat panjenengan. Tuliskan pertanyaan, masukkan dalam amplop, kita segel nanti untuk narasumber kami selanjutnya. Bebas pertanyaannya, tidak hanya politik, tetapi kalau jenengan berkehendak untuk pertanyaan politik, tentu bisa untuk wawasan ke depan untuk masyarakat secara umum. Mas, mana ya untuk pertanyaannya? Terima kasih Mas Hanif, ini kru Jalur Project. Nah, ini Pak Agus, ini dari narasumber sebelumnya di podcast kami sebelumnya. Kami ada ritual seperti itu. Nanti panjenengan juga sama, dituliskan pertanyaan, kemungkinan akan kami tanyakan pada narasumber selanjutnya. Tentu demikian. Monggo, ini masih dalam amplop kami atau saya pribadi jujur belum tahu pertanyaannya seperti apa. Monggo dibuka. Saya buka. Siap. Dan saya baca. Dibaca. Oke. Sing kalau kan itu kan jawab nanti sama itu. Gamblang boten. Bagaimana sikap Anda ketika menemui warga
untuk meminta dukungan, tapi mereka menyampaikan bahasa Wanibiro. Pertanyaan seperti itu. Keren ini. Oke. Ini tentu menarik Pak Agus. Jujur saya tidak tahu pertanyaan ini. Ternyata ini baru dibuka hari ini dan pertanyaan juga menarik. Tentu ini panjenengan lebih kompeten untuk menjawab. Monggo silakan dijawab. Artinya ini politik transaksional. Betul. Gambarannya tadi diulas tentunya. Oke. Transaksional. Sebetulnya kosnya lebih murah. Ketika ada tuntutan dari masyarakat kaitannya dengan mau membantu dengan bahasa Wanibiro. Oke. Siap. Gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya kami masih menyayangkan. Hal-hal seperti Hal ini itu masih menyayangkan. menurut saya tentu ini bukan hanya dari kontestan atau calegnya, tetapi pola pikir masyarakatnya juga yang perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi dan perlu juga diberi pemahaman yang jelas kaitannya dengan momen politik yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap 5 tahun. Siap. Oke. Berarti ini cukup jelas ya. Ini nanti secara personal Pak Agus ketika ada orang ketika berkunjung sambang dengan pertanyaan seperti itu, berarti edukasi politik yang akan Pak Agus sampaikan. Kalau toh transaksional seperti ini, sebenarnya secara kos ini lebih murah ya? Lebih murah. Karena tanggung jawab kami hanya sampai dengan pemilu sampai hari ini selesai aman. Sudah menjadi sudah tidak menjadi tanggung jawab. Ketika ada tuntutan jalan rusak, ketika ada tuntutan permasalahan yang lain, jawaban kami sederhana. Kamu ketika mau memilih saya, mendukung saya, kamu sudah transaksional. Siap, ini cukup jelas. Selain ini menjawab pertanyaan tadi, juga tentu pemahaman ya bagi masyarakat selalu. Oke Pak Agus, bukan hanya pertanyaan misterius ini yang memang kami berikan. Ternyata di channel kami di Jalur Project ada beberapa masukan, bahkan cenderung aspirasi untuk panjenengan nanti solusinya seperti apa. Ini satu yang masuk ke kami tercatat itu aspirasi dari para petani kita. Selain umumnya pupuk jelas itu sudah sering terjadi. Ini ada lagi petani yang sudah semi modern. Mereka menggunakan alat-alat pertanian modern, ada traktor, ada mungkin perontok padi dan sebagainya. Pada kenyataannya mereka bisa membeli alatnya, tetapi pada momen kali ini atau ke belakang itu untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar bersubsidinya itu sangat susah, bahkan cenderung rumit. Sedangkan para petani ya nun sewu, bukan sih mereka yang hanya bergelut di lahan pertanian, tidak punya link mungkin ke stakeholder yang bisa menyampaikan. Maka melalui Jalur Podcast ini mereka menyampaikan aspirasinya, dan kebetulan pada hari ini saya bertemu jenengan. Ini mohon untuk dijawab juga, barangkali panjenengan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan teman-teman petani ini. Baik, terima kasih. Masalah kesulitan solar untuk para pengusaha kecil, betul, khususnya petani, khususnya yang ada di wilayah kita, betul. Itu sebetulnya masalah yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Kami tidak bosan-bosannya, kami tidak pernah berhenti untuk menyuarakan masalah kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti sekarang. Maka dengan adanya pertanyaan hari ini, sesegera mungkin kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tentunya dinas-dinas yang membidangi masalah itu. Karena ini
ini walaupun tidak ada laporan, walaupun tidak ada pengaduan, walaupun tidak ada keluhan, kami juga merasakan, termasuk pupuk, ini kan juga menjadi masalah nasional. Maka nanti akan kami telusuri ini sebetulnya yang terjadi kesalahannya itu di mana, itu segera mungkin. Ini catatan ya, segera mungkin. Oke, rekan Jalu, ini perlu kita review kembali. Ternyata channel ataupun ya video-video kita menarik viewer untuk menjadi bahan penyaluran aspirasi, manakala akses kepada mungkinkah anggota dewan, pemerintah desa atau kecamatan atau stakeholder lain terhambat karena mungkin background mereka adalah petani yang pagi berangkat ke ladang atau sawah, pulang sore, sehingga tidak bisa mendapatkan akses untuk menyampaikan secara langsung. Dan ini terbuka juga teman-teman atau rekan Jalu yang kebetulan monitor ya untuk acara podcast kita. Silakan untuk memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan yang mungkin bisa kami teruskan kepada beliau-beliau yang lebih berkompeten. Dan pada kesempatan kali ini Pak Agus Supriyanto selaku anggota dewan ya, ini ranahnya tadi kapasitasnya selaku anggota dewan, menjawab pertanyaan salah satu viewer atau netizen sekarang itu terkait dengan bahan bakar solar khususnya yang bersubsidi untuk kebutuhan para petani. Dan ini tentu menjadi catatan, dan kami juga secara tim yang kebetulan merekod pada kesempatan pagi hari ini memonitor perkembangan atau informasi apa yang bisa didapatkan dari beliau nantinya ketika sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral. Tentu demikian Pak Agus ya. Oke, Pak Agus, sebelum menuliskan pertanyaan di session terakhir, tentu kami minta pesan-pesan panjenengan untuk kami, untuk generasi muda khususnya dan umumnya untuk masyarakat dimanapun, lebih khusus lagi di Dapil 5 selaku masanya panjenengan ataupun masyarakat di wilayah daerah pemilihan panjenengan. Monggo, khususnya untuk pemilu kali ini. Monggo Pak Agus. Terima kasih pada seluruh warga masyarakat Kecamatan Gular, baik muda-mudi maupun para tokoh-tokohnya. Pemilu tinggal menyisakan waktu beberapa hari lagi. Pertama, mari kita sikapi bersama pemilu ini dengan bijaksana. Jangan tergoda, jangan terpengaruh hal-hal yang sifatnya instan, apalagi transaksional. Karena panjenengan semua yang nantinya akan menentukan nasib bangsa ini minimal 5 tahun ke depan. Maka pilihlah calon-calon saudara dengan perhitungan yang matang. Jangan dengan cara emosional, apalagi gara-gara iming-iming itu. Oke, siap. Pemilu harus sukses. Siapapun nanti yang terpilih, siapapun nanti yang menjadi presidennya, itu adalah pilihan rakyat. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Session selanjutnya tentu menyambung dari apa tadi yang sudah kami sampaikan adalah beliau narasumber kali ini untuk menuliskan pertanyaan untuk narasumber selanjutnya. Monggo ditulis dan dimasukkan ke amplop kembali, nanti biar saya atau tim pun tidak tahu pertanyaannya seperti apa. Monggo Pak Agus. Untuk narasumber berikutnya, Ya, narasumbernya tidak mesti ya Pak Agus. Makanya tidak mesti dalam arti apakah nanti orang politik Oh, atau gitu. siapapun, ini bersifat
kejutan ya, walaupun mungkin nanti jatuhnya kepada narasumber umum kok panjenengan misal pertanyaan politik tidak masalah. Ini sifatnya hanya ya kejutan. Oke. Yuk. Apakah saudara siap menyongsong masa depan? Begitu kan? Terserah ditulis saja biar menjadi rahasia, nanti dimasukkan ke amplop dan Walaupun kita simpan. umum Yudhwar ini kan berarti diarahkan ke pertanyaan Momentum. ini kan ke caleg setidak-tidaknya ke konsesan kan, kalau yang ini loh. Betul, ini Iya, kan? ini dilalah, ini dilalah. Kebetulan dilalah itu kebetulan ya, dilalah itu kebetulan bahasa Gumelar. Ini narasumber kemarin ternyata memberikan pertanyaan yang pas sekali ditujukan kepada calon anggota legislatif pada kesempatan kali ini. Dan sambil beliau menulis pertanyaan, kami masih membuka lebar. Tentu nun sewu, kemarin ada beberapa netizen yang bertanya masalah pribadi ya, hostnya itu kok sudah dari partai ini, karena mereka tidak melihat video-video sebelumnya, tidak secara utuh. Ketika kami menghadirkan Pak Agus, dikiranya saya dengan Pak Agus di awal, mungkin nanti dengan siapa lagi. Nah, ini Jalu Podcast ini terbuka bagi siapapun caleg yang ada di Dapil 5, khususnya yang ada di Kecamatan Gumelar. Jadi siapapun caleg yang menerima informasi dari kami atau melihat media kami, media sosial kami, bisa berkonfirmasi langsung lewat komen, lewat terima kasih Pak Agus, lewat rantingnya mungkin, lewat relawannya bisa konfirmasi ke kami. Bisa kami diundang, bisa kami sambang seperti ini, bisa juga beliau mungkin berkehendak untuk datang ke tempat kami. Itu terbuka sekali Pak Agus. Dan sekali lagi terima kasih. Kami minta ajakannya yang terakhir untuk mendorong untuk menyaksikan live ataupun channel YouTube kami di Jalu Podcast. Monggo Pak Agus, ada beberapa media yang kami garap, ada TikTok, Instagram, ada YouTube, Facebook juga. Intinya di media sosial kami. Monggo diarahkan panjenengan, bantu kami untuk lebih meningkatkan viewer kami sehingga edukasi politik pada kesempatan kali ini perlu tersampaikan secara luas. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Nanti sesegera mungkin saya akan mengarahkan teman-teman khususnya struktur kami, kemudian simpatisan kami untuk lebih aktif lagi bermedsos. Siap. Kemudian juga nanti kami juga akan arahkan untuk Subscribe ya. subscribe Iya, ke Jalu Project. Oke. Jalu Project, channelnya Jalu Project. Jalu Momentum ini adalah Jalu Podcast. Oke. Tapi banyak kegiatan lain yang bisa diintip di channel kami. Siap. Oke. Kiranya cukup Pak Agus, mohon maaf sekali hari ini beberapa agenda panjenengan terasa tergesa-gesa. Ya di luar, mungkin di luar agenda rutin panjenengan juga yang ada yang sifatnya mendadak, juga kami yang sudah berkoordinasi di awal ternyata tidak bisa berjalan sesuai rencana. Tentu kami dari Jalu Podcast mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak penyampaian yang kurang berkenan. Doa dan dukungan tentunya buat panjenengan, buat para caleg untuk berkontestasi secara sehat di 2024 ini. Mudah-mudahan ketika nanti diberikan amanah menjadi anggota legislatif yang amanah. Amin. Terima kasih rekan Jalu dimanapun panjenengan berada yang menangkap channel kami. Terus tonton, subscribe, like, share, and comment. Pada kesempatan yang akan datang kami akan memberikan apa ya istilahnya door prize bagi netizen dengan kriteria tertentu yang menyampaikan komen ataupun saran masukan yang menarik bagi kami tentunya. Itu nanti akan kami atau tim seleksi sendiri. Terima kasih.
Terima kasih suguhan kandang banteng yang megahnya ini untuk Pak Agus, dan mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti bisa kita berkolaborasi kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, rekan Jalu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.